Oke, baik anak-anak sekalian, kembali kita berjumpa dengan Pak Abi dalam materi IPS lanjutan dari interaksi sosial. Ya, baik. Minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial, syarat, dan juga beberapa bagian yang berhubungan dengan interaksi sosial. Baik, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu mengenai interaksi sosial. Kita bicara soal faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Itu pertama, mengenai tujuan pelajaran ya. Lalu yang kedua, kita akan melihat bentuk-bentuk interaksi sosial. Terutama untuk hari ini, kita melihat bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Oke? Baik. Untuk itu, mari kita lihat gambar para artis yang menjadi idola dari dunia. Mari kita lihat. Ini mirip tetapi tidak sama. Ya, ini artis India. Lalu ini Justin Bieber. Oke, Justin Bieber. Mirip tetapi tidak sama. Ini penyanyi apa? Michael Jordan. Michael Jackson. Nah, lalu kemudian ini dia mempunyai koleksi yang berkaitan dengan Superman. Lihat, kamu sudah lihat ini gambar semua, bantalnya, lalu boneka, semua yang berhubungan dengan Superman. Oke, baik. Agak lucu kalau kita berpikir sekarang, mungkin anak-anak merasa kok aneh ya, kita bicara interaksi sosial kok berbicara soal artis yang mirip-mirip. Nah, itu nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Dari itu mari kita lihat penjelasannya. Baik, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada 4. Oke, ada 4. Yang pertama, imitasi. Penjelasannya ini ya, imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain, baik dalam gaya pakaian, gaya berbicara, bahasa, dan sebagainya. Oke, itu imitasi. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah semacam pandangan, sikap, atau pendapat yang diberikan oleh seseorang. Bisa diterima oleh pihak lain. Oke, itu sugesti. Lalu yang ketiga, identifikasi. Yaitu kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Hal ini lebih mendalam dari imitasi. Lebih mendalam dia. Artinya lebih diikuti oleh orang yang meniru itu. Oke? Contohnya itu yang menyerupai artis idola yang tadi. Oke? Lalu yang keempat adalah simpati. Simpati adalah keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Artinya orang lebih merasakan perasaan yang sedang dialami orang lain. Kalau lebih mendalam, maka nanti menjadi empati. Ya, lebih empati. Itu mengenai faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Bapak harap bisa dimengerti dan bisa kamu cari contoh-contoh yang berhubungan dengan 4 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Ya.
Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, ini berhubungan dengan bentuk interaksi sosial. Oke? Baik, pengantar. Menurut Gilin dan Gilin, terdapat dua bentuk interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif merupakan bentuk proses sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak. Sedangkan proses disosiatif merupakan proses sosial yang mengarah kepada pertentangan antara pihak yang terlibat. Oke, baik. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses disosiatif terdiri dari persaingan, kontravensi, dan konflik. Baik, itu pengantar mengenai bentuk interaksi sosial. Baik, anak-anakku, kita masuk ke kita bicara soal asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama adalah salah satu bentuk proses asosiatif. Kerjasama terjadi apabila pihak yang memiliki suatu kepentingan bersama dan atau persamaan tujuan. Kerjasama sering disebut dengan istilah cooperation. Beberapa wujud kerjasama antara lain yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia. Koalisi, ada tawar-menawar atau bargaining, kooptasi, dan juga ada joint venture. Ya, ini keempat ini adalah bentuk dari kerjasama. Contohnya ada di sini. Oke, ini mengenai kerjasama. Baik, langsung kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah akomodasi. Oke, akomodasi adalah upaya untuk meredakan pertentangan yang terjadi. Meredakan pertentangan yang terjadi. Tujuannya untuk mencapai keseimbangan dan mencegah atau membesarnya suatu pertentangan. Oke, contohnya ini. Ada 8 ya, bentuk dari akomodasi. Ada koersi, oke, atau coercion, ada kompromi, ada arbitrasi, ada mediasi, ya, ada konsiliasi, ada toleransi, ada stalemate, dan yang terakhir, yang ke-8 adalah ada adjudikasi. Ya, ini bentuk yang kedua, yaitu akomodasi. Jadi ada 8 bagian dari akomodasi. Baik, kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua budaya atau lebih dan menghasilkan budaya yang baru. Dalam proses ini, budaya baru yang terbentuk benar-benar berbeda dari budaya yang ada sebelumnya. Bergabung memunculkan sesuatu yang baru, tidak sama seperti yang sebelumnya. Ya, proses asimilasi seringkali disamakan dengan proses akulturasi. Padahal sebenarnya berbeda. Bedanya di mana? Kalau proses akulturasi, proses di mana dua budaya atau lebih saling berinteraksi, bergabung, namun batasan-batasan perbedaan budaya tidak hilang. Dan masing budaya tetap mempertahankan keunikannya masing-masing. Artinya begini, kalau asimilasi, ya, bergabung, muncul kebudayaan baru. Itu asimilasi. Kalau akulturasi, bergabung tetapi masih ada ciri khas dari budaya masing-masing, jadi tidak hilang. Oke? Baik, itu kalau misalnya ditanya mengenai perbedaan asimilasi dan akulturasi. Oke? Baik,
itu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Ya, itu yang ketiga. Oke, baik. Untuk bagian terakhir dari materi kita, maka mari kita saksikan gambar yang berhubungan dengan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Ini dia. Oke, kerja bakti. Begitu juga yang ini, kerja bakti. Nah, ini sama-sama mengangkat satu rumah. Oke. Nah, jadi tiga inilah yang menjadi bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Ini masih contoh. Banyak lagi contoh yang lain yang bisa kau jumpai dalam lingkungan-lingkungan sekitar. Banyak sekali. Oke? Baik. Harap Bapak kita tetap semangat, ya, tetap semangat. Maka untuk media hari ini, maka atau pelajaran kita hari ini Bapak akhir sampai sini. Tetap semangat, ya, tetap semangat dan jaga kesehatan dan terus berjuang untuk menangkis melawan COVID-19. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat. Terima kasih.